teman-teman semuanya, mohon perhatiannya. Halo. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh minta tolong buku selain pendidikan Pancasila bisa dimasukkan dulu. Hari ini bertemu dengan Bulia di pendidikan Pancasila. Gimana kabarnya? Sehat? Kok ada yang sepertinya termenung, ada yang punya problem? Oh enggak. Sehat ya? Badannya sehat? Otaknya sehat? Pikirannya sehat? Hatinya gimana? Hatinya ada yang patah hati hari ini? Oh enggak, sehat ya? Baik semuanya, alhamdulillah hari ini sehat semua. Ada yang tidak hadir di kelas kita? Siapa? Iya. Saktian kenapa? Sekretaris ada kabar? Oh nggak ada kabar. Fikri kenapa? Fikri izin sepertinya ya kemarin karena memang ada keperluan. Baik, kalau memang Saktian hari ini tidak hadir karena sakit, kita doakan bersama-sama semoga nanti bisa segera diberikan kesehatan dan bisa berkumpul lagi belajar dengan kita ya. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa silakan baca istighfar dalam hati. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin di tempat duduknya. Baik, terima kasih Mbak Olive. Hari ini masih semangat? Oke, gimana mana semangatmu? Kelas 9A. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, anak-anakku sekalian, seperti biasa di pendidikan Pancasila, sebelum beliau mulai pembelajaran, kita ngapain dulu? Nyanyi. Ya, nyanyi. Hari ini Bulia akan membawakan sebuah lagu di kelas kalian, yaitu lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Tahu nggak? Oke, siapa yang hafal? Oh, nggak ada yang hafal. Kalau lagu-lagu yang zaman now hafal ya? Oke, kalau ini, oke, biar semangat nanti ketika nyanyi, mohon berdiri. Ayo semuanya berdiri. Nah, nyanyi dulu ya. Boleh ngikutin gerakannya itu, jalan di tempat atau jalan itu boleh. Mungkin ada yang bercita-cita sebagai abri. Ya. Lebih semangat dong. Ayo. Maju serentak. Tangannya. Lebih luar biasa semangatnya buat tes. Silakan tepuk tangan, silakan duduk kembali, silakan. Baik anak-anakku semuanya, semangat ya. Oh semangat, baik semuanya. Hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan beberapa pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Sebelum itu, Bulia ingin mengajak kalian untuk merenungi dulu tentang apa yang sudah kalian perbuat. Nah, coba didengarkan. Anak-anakku semuanya silakan duduk yang nyaman, duduk yang tenang, ya. Posisimu yang tenang gimana? Kalau kamu suka bersandar ya silakan kamu bersandar di kursimu. Kalau kamu pengen sambil tiduran di atas meja gitu kepalanya disandarkan boleh. Silakan duduk senyaman mungkin.
Ya, ambil nafas dari hidung dengan penuh. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Kondisikan tanganmu, taruh senyaman mungkin. Nikmati alunan udara yang kamu hirup. Keluarkan udara itu seperti kamu mengeluarkan masalah-masalah yang sudah ada di dalam dirimu yang sudah kamu alami. Mungkin pagi tadi kamu tidak sempat minta maaf ke orang tua karena kamu sudah berbuat salah, atau hari ini kamu sudah membuat salah dengan temanmu. Hempaskan semuanya. Hentikan sejenak semua aktivitas. Pikirkan hal-hal baik, hal-hal positif. Kamu boleh memejamkan mata ataupun tetap membukanya. Nikmati alunan, hirup lagi nafas. Keluarkan lagi dengan tenang. Ya, hirup lagi nafas. Keluarkan dengan tenang. Baik anak-anakku, jangan lupa mensyukuri nikmat dari Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi untuk tujuan kita di sekolah, yaitu belajar. Siapkan dirimu untuk menuntut ilmu, menimba ilmu, yang mana insya Allah nantinya akan bermanfaat buat dirimu dan kesuksesanmu. Oke? Silakan dibuka matanya. Oke, silakan. Sekarang beliau tanya, apa yang kamu rasakan sebelum tadi kita merenungkan diri dan mengambil nafas dengan tenang? Dengan saat ini, apa yang kamu rasakan? Tenang, tenang kenapa Mas? Mulai tenang, relax. Gimana? Ada yang dirasakan lagi? Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan melanjutkan hak dan kewajiban. Kalau yang kapan lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian hak dan kewajiban, hari ini kita akan langsung mengamati implementasinya. Sebelumnya, apakah kalian sudah berburu foto dan berburu hal-hal yang mempraktikkan hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat? Coba angkat tangan mana yang sudah? Oh, hampir semuanya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kalian semua hari ini, luar biasa. Oke, sebelumnya beliau mau tanya, kalau kemarin kita sudah belajar pengertian dan hak dan kewajiban, kalau gitu sekarang beliau tanya, apa itu hak? Sesuatu yang kita dapatkan. Angkat tangan dong, siapa? Siapa? Oke, siap. Apa Mbak Gigi? Oke, tepuk tangannya mana teman-teman? Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh secara universal atau umum. Setuju? Setuju. Sekarang, apa itu kewajiban? Siapa yang mau jawab? Cowok dong. Oke, sip Mas Maksi. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan. Setuju? Tepuk tangan dong buat Mas Maksi. Baik, kira-kira antara yang sudah kamu dapatkan sama yang sudah kamu lakukan, apakah sudah seimbang? Yakin? Apa buktinya? Insya Allah sudah, amin. Apa buktinya kalau kamu mengatakan sudah seimbang, Bu? Apa buktinya? Apa buktinya? Katanya tadi antara hak sesuatu yang kita dapatkan sama kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan sudah seimbang. Buktinya apa? Kenapa? Mementingkan kewajiban daripada hak. Oke, mementingkan kewajiban daripada hak. Maksudnya gimana? Bisa diperjelas? Mendahulukan kewajiban. Oh, mendahulukan kewajiban, baru kita bisa mendapatkan hak. Setuju? Tepuk tangan buat Mas Andi dong. Ya. Oke, berarti kalau disuruh ibunya beli lombok, berangkat dulu, baru minta uangnya untuk kembaliannya untuk dipakai gitu. Apa minta uang dulu baru berangkat pergi ke Lombok, beli lombok?
Baik teman-teman, kita lanjutkan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita akan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara ini ada 4 lingkungan, ya. Lingkungan apa saja yang paling kecil? Keluarga, mulai agak besar lagi di lingkungan sekolah, lebih besar lagi di lingkungan masyarakat, lebih besar lagi di lingkungan negara. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum dasar kita, apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke, sebelumnya silakan diamati gambar ini. Ya, ada LKPD yang harus kalian lihat dengan berpasangan. Kalau kalian sebangku bertiga dengan teman bertiga itu, coba buat pertanyaan dari gambar berikut. Apa kira-kira pertanyaan yang bisa kamu buat dari 2 gambar? Sebelah kanan hanya 2 orang, sebelah kiri lebih dari 2 orang. Yuk, silahkan berdiskusi dulu dengan teman sebangkumu. Kira-kira pertanyaan mana? Bebas, kamu mau memilih gambar yang mana untuk dibuat pertanyaan? Ada yang sudah mau membuat pertanyaan? Oke. Oh, bukan. Gimana? Oke, sip. Gimana Mas Afandi? Mau pilih gambar yang kanan atau kiri? Kiri, oke. Peserta didik membersihkan coretan di bangku. Oke, apakah itu termasuk pertanyaan? Itu termasuk apa? Pernyataan. Oke, kalau begitu enggak apa-apa. Itu pernyataan yang disebutkan oleh Mas Wandi. Peserta didik membersihkan coretan di bangku termasuk hak apa kewajiban? Kenapa kok kewajiban? Oh, karena fasilitas sekolah dirusak harus bertanggung jawab, katanya Mbak Kiki. Oke, sip, tepuk tangan buat Mas Afandi. Ada yang mau memberikan tambahan? Pertanyaan? Pertanyaan. Gambar mana bebas? Yuk. Ayo, pilih gambar mana? Sebelah kanan hanya berdua, sebelah kiri lebih dari 2. Mau tanya siapa? Oke, silakan Mbak Salsa. Gimana? Ayo, Nabila atau Salsa ini yang mewakili? Oke, silakan. Apakah gambar di sebelah kanan itu termasuk mendapatkan hak? Oke, teman-teman amati, dengarkan dengan baik. Apakah gambar di sebelah kanan itu termasuk, silakan diulangi Mbak Salsa. Kanan kan yang berdua. Apakah gambar yang sebelah kanan itu termasuk hak kita untuk mendapatkan pembelajaran? Apakah gambar di sebelah kanan termasuk hak kita untuk mendapatkan pembelajaran? Oke, apakah di sebelah kanan itu gambarnya menggambarkan tentang hak kita untuk mendapatkan pembelajaran? Ya. Ya, berarti termasuk hak untuk belajar. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak Salsa dan Mbak Nabila. Lalu kalau kira-kira di gambar sebelah kiri, pertanyaan apa yang cocok? Apa yang dilakukan oleh peserta didik? Sip, sekarang kira-kira jawabannya apa? Merawat fasilitas kelas. Apa lagi? Membersihkan coretan di bangku. Baik, betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua dong. Luar biasa. Nah, oke. Susah nggak sih bikin pertanyaan itu? Oh enggak. Oke, lanjut. Nah, Kuliah punya 6 gambar di sini teman-teman. Ada gambar sorry. Ya, ada gambar pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Oke. Sekarang dengan kelompokmu, masih dengan pasanganmu tadi, silakan didiskusikan. Gambar mana saja yang termasuk hak? Kita kasih angka ya.
saja yang termasuk hak? Angka berapa saja yang termasuk kewajiban? Ya, tidak, ya. Yang kewajiban itu nomor 2, 4 sama 6. Yang kewajiban itu nomor, bentar. Salah. Oke. Yang kewajiban angka berapa? 2, 5, 6. Yang H yang mana? 1, 3, 4. Oke. Teman yang lain, adakah pendapat yang berbeda? Ayo, awas terbalik. Ayo, awas terbalik. Sudah? Sama? Oke, kita kupas satu persatu sekarang. Nomor 1 itu gambar apa? Siswa sedang belajar. Berarti dia termasuk hak apa kewajiban? Ayo. Oke, hak ya, karena untuk mendapatkan pendidikan. Terus nomor 2 itu ngapain? Siswa sedang membersihkan. Oke, berarti termasuk apa? Kewajiban. Gambar ketiga. Apain sih itu? Mendapatkan penghidupan yang layak. Membantu yang disabilitas. Siapa yang membantu? Oke, berarti itu hak apa kewajiban? Hati-hati. Hati-hati. Di gambar ketiga ini hati-hati posisinya kita di mana dulu. Ya, ada pendapat? Ya, gimana Mbak Raisya? Maksudnya posisinya kita gimana? Kalau misalnya kita belajar dari yang tahun 2000 kita mendapatkan hak dari itu kita melakukan orang itu. Oke, sip, tepuk tangan buat Mbak Raisya. Jadi hati-hati ya, hanya satu gambar, tapi bisa dimasukkan di tabel hak, bisa dimasukkan ke tabel kewajiban. Tergantung kita melihat dari kacamata mana. Menurut Mbak Raisya, kalau dari orang yang disabilitas ini, ya, berarti masuk di tabel mana? Hak, yaitu apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan pelayanan, perlindungan. Oke, sip, mantap. Kalau kita posisinya berada di orang yang menolong atau Pak Satpam misalkan di sini, posisinya berada di orang yang menolong, berarti itu apa kita? Kewajiban. Kenapa kok kewajiban? Nah, membantu, tugas kita adalah membantu dan menolong sesama, seperti yang tercermin pada sila Pancasila yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Sampai sini paham teman-teman? Oke, lanjut di nomor 4. Hak apa kewajiban? Kenapa kok hak, Mbak Olive? Hak untuk bersuara, siapa tadi yang jawab? Oke, kenapa kok hak untuk bersuara? Kok kamu masukkan di hak untuk bersuara, Mbak Jessica? Karena itu kan sebenarnya seperti demokrasi. Oke, demokrasi berarti hak untuk berpartisipasi atau bersuara, demo ya itu ya. Betul enggak? Setuju enggak? Dengan pendapatnya Mbak Cika. Oke, tepuk tangan buat Mbak Cika dong. Nomor 5. Kenapa kok kewajiban? Ayo, siapa di sini yang kalau pakai motor nggak pakai helm, bawa motor nggak pakai helm, boleh nggak sih? Nggak boleh. Iya bener, nggak boleh bawa motor sendiri, Bu. Ya, nggak boleh ya. Belum punya SIM. Terakhir, gambar terakhir ini gambar apa ini? Ronda. Nah, ini termasuk hak apa kewajiban? Apa hak kewajiban? Mengamankan kampung, dua-duanya. Kenapa Mbak Dini gak masuk dua-duanya? Sebagai warganya nggak ikut Ronda, kita dapat hak perlindungan dari yang ikut Ronda. Oke, sip. Kalau kita aja berarti kalau kita Jepang Mantap, tepuk tangan dong buat Mbak Kiki.
Jadi teman-teman, dari gambar ini tergantung posisi kita. Kata Mbak Kiki, kalau kita jadi orang yang menjaga pos ronda itu, ikut berkeliling, kita termasuk menjalankan kewajiban. Tapi kalau kita menjadi warga kampung, berarti kita mendapatkan hak untuk perlindungan dan keamanan kampung. Oke, sampai sini paham ya, hak dan kewajiban, contoh dan implementasinya. Baik anak-anakku semuanya, hari ini silahkan gali informasi. Ya, silahkan kamu boleh mengambil sumber belajar yang kamu butuhkan. Kalian sudah melakukan tes gaya belajar. Masih ingat siapa yang kinestetik? Oke, siapa yang audi? Siapa yang visual? Spasial visual. Oke, silahkan kalian mengamati gambar sudah Bulia sediakan. Di sini sumber belajar, ada gambar, ada teks bagi yang suka membaca, dan juga ada video. Kalian amati. Sebelumnya kalian boleh memanfaatkan gadgetnya sudah dikumpulkan ya tadi ya. Oke, silakan Satgas untuk membagikan gadgetnya, boleh diambil. Yuk, silakan. Baik teman-teman, silakan memanfaatkan sumber belajar yang kamu miliki. Kalau kalian suka membaca, silakan dibuka buku paketnya halaman 39, termasuk di dalamnya halaman 46 dan 47. Kalau kalian yang lebih suka video, silakan ditonton video yang sudah Bulia kirim di handphone kalian masing-masing. Kalau kalian suka melihat gambar, boleh memanfaatkan sumber belajar yang ada di ujung bagian kiri kelas. Kalau kalian suka membaca dan menjelaskan ke teman-temannya, boleh memanfaatkan sumber belajar yang berada di depan kelas. Yuk, silahkan. Waktu berburu informasi 5 menit dari sekarang. Ya. Oh, mau di sini boleh. Hati-hati ya. Oke, ya. Siapa yang mau menjelaskan nih? Siapa yang mau membaca? Oke. Yuk, siapa yang mau membaca? Terus gak apa-apa, salah satu dari kalian gak apa-apa, ayo. Ya. Oke, yang suka lihat gambar boleh seperti Mbak Ken ini sedang mengamati. Oke. Ditekatkan Pak. Teman-teman di bawah sama yang nonton video ini ya. Yuk. Kamu ngapain? Mana? Kamu suka yang mana? Kamu kemana gak belajar apa? Video, oh visual. Yang mana? Buka videonya. YouTube, buka WA. Oke. Nih. Tonton. Tonton. Ini, Harang. Kamu apa? Hah? Visual. Ini sama berarti visual. Ini kan juga visual ya dia. Ya kan dia mendengar, kamu yang nonton. Sama visual itu kan melihat. Audio itu mendengar. Nah, ini menulis ya, senang nulis ya. Oke, sip.
Sudah nonton videonya? Tadi sudah Jai. Nama? Tejo ya Tedi. Ya, oke, terima kasih. Silakan. Wah, dapat uang. Seneng nggak? Kan kerjaannya masa cuma dikasih 2.000 Oke, sudah gali informasinya? Baik, sekarang semua videonya silakan di pause dulu. Ya, oke. Teman-teman tadi sudah ada yang membaca artikel, ada yang membaca buku bacaan, ada yang membantu menjelaskan ke temannya, ada yang mengamati gambar, ada yang menonton video dan mendengarkan materi dari Bulia. Sekarang Bulia mau tanya, informasi apa yang sudah kamu dapatkan? Hanya apa? Jadi itu saya mendapatkan informasi tentang kalau ada kewajiban itu juga ada hubungannya dengan norma. Oke, kalau hak dan kewajiban itu ada hubungannya dengan norma-norma. Contohnya gimana? Jelaskan. Kalau misalnya kewajiban yang berhubungan dengan norma keagamaan seperti kita menjalankan kewajiban seperti sholat. Oke, sip. Sedangkan kalau hak sekolah bisa kita mendapatkan hak sebagai orang Islam yang bisa merasakan event dirayakannya event Islam di sekolah. Oke, hari besar ya, perayaan hari besar Islam di sekolah. Tepuk tangan dong buat Mbak Cika. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan informasi apa yang sudah kalian dapatkan? Mungkin tadi di ujung situ, terima kasih Mbak Oli sudah membantu menjelaskan ke teman-teman yang auditory karena lebih suka mendengarkan atau visual juga yang melihat. Ada lagi informasi apa yang kamu dapatkan? Selain hak dan kewajiban itu ada kaitannya dengan norma-norma di masyarakat, apalagi teman-teman? Oke, sip. Ada kaitannya juga dengan peraturan yang ada di negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar. Setuju, teman-teman? Setuju. Tepuk tangan dong buat Mbak Ali. Apalagi yang didapatkan? Yang nonton video tadi dapat ilmu apa? Membantu orang tua. Itu termasuk apa? Kewajiban. Apalagi? Harus ikhlas kalau membantu. Nah, ini nih. Oke, setuju ya? Selamat saksi ya. Oke, tepuk tangan buat saksi. Kira-kira teman-teman, hal dari berbagai macam informasi yang kamu dapatkan, ada nggak sih yang sangat mengena pada dirimu? Yang sangat mengena, kayak misalkan tadi di film Nusa dan Rara itu kalau beliau amati, dia mau membantu kalau dapat uang. Nah, adakah yang seperti itu? Ada? Adakah yang seperti itu di kelas ini? Oh, nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Baik teman-teman semuanya, dari informasi dan pengetahuan yang sudah kamu dapatkan, sekarang yuk duduk dengan kelompok masing-masing. Hitungan 10 sudah di kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5,
9 6 7. Bawa kursinya, 8 9. Oke, 10. Oke, sudah duduk di kelompoknya. Ada 6 kelompok ya? Ambil kursi dong Mas. Ini pinjem nih. Oh, dipakai. Diangkat Mbak. Oke, teman-teman dengarkan beliau akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik hasil diskusimu dengan kelompok. Silakan dituangkan di sini. Kalian boleh mengambil contoh beragam hak dan kewajiban. Ya, oke, silakan. Ini kelompok mana? Kamu putar balik dong. Ini jadi satu dah. Oke, silahkan. Ya. Yuk. Baik teman-teman, silakan dilihat di tabelnya itu. Silakan dilihat di tabel. Semuanya silakan diamati di tabel. Oke. Ada tabel hak, ada tabel kewajiban. Silahkan kamu bebas memasukkan hak dan kewajibanmu di berbagai macam lingkungan. Di situ ada berapa lingkungan? Ada berapa lingkungan? 3. Mana saja? Rumah. Oke. Sekolah, rumah, dan masyarakat. Teman-teman silakan mengambil masing-masing contoh 2, lalu kaitkan dengan peraturan undang-undang dasar di negara kita pasal berapa. Oke, contoh mendapatkan pendidikan dan pengajaran itu hak atau kewajiban? Oke, termasuk di pasal berapa? Oke, pasal 31 ayat 1. Sip, silakan dikerjakan dari sekarang. Yuk, tulis. Nih, Mulia lihat. Mendapatkan pakaian yang layak pasal berapa? Oke, terus kewajibannya apa kira-kira? Sebutin satu. Membersihkan rumah. Berarti kalau membersihkan rumah, lingkungan yang nyaman itu masuk pasal berapa? Mendapatkan lingkungan yang nyaman. Ayo. Oke, sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai angkat tangan? Oh, banyak yang sudah selesai. Baik, luar biasa, tepuk tangan. Ya, kelompok mana yang mau maju presentasi duluan ini? Siapa? Oke, tepuk tangan buat kelompok Salsa, Nabila, dan kawan-kawan. Pertama. Habis ini siapa? Ini. Loh, apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Warahmatullahi wabarakatuh.
dengan apa nilai. Ya, terus. Kita pertama mengambil di keluarga, mendapatkan uang saku itu termasuk ayat 28b ayat 2 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terus setelah itu ada di sekolah, saya mengambil mendaftarkan fasilitas sekolah yang berada di pasal 28b ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan dan perlindungan dan berbagai perlakuan yang sama dari untuk kewajiban di keluarga yaitu mematuhi orang tua. Ada pasal 28 ayat 2. Lalu dinyatakan keduanya yang untuk mendapatkan kalian terakhir kita ambil kewajiban yang berada di masyarakat yaitu membayar pajak termasuk pasal 2 ayat 1. Artinya dalam negara bersama pribadi dalam pemerintahan dan masih menunggu dari yang itu yang tidak ada kecuali. Sekian dari kami, apakah ada tanggapan dan pertanyaan? Ada yang bertanyakan teman-teman? Jadi kelompok pertama yang tampil ini menyajikan 2 hak dan 2 kewajiban di masing-masing lingkungan. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Boleh. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Atau yang kamu kerjakan mau kamu tanyakan ke teman-temanmu? Boleh. Gak ada? Gak ada yang mau ditanyakan? Oke, gak ada teman-teman. Boleh ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Oke, melihat kelas. Misalkan buat teman-teman luar biasa sekali ya. Kelompok berapa? Oke, kelompoknya Mas Paksi. Tepuk tangan buat Paksi dan kawan-kawan. Ya, agak cepat. Ya, agak cepat. Ya. Oke, silakan. Jawab dong. Ah, yuk. Jadi saya diterima keluarga. 1. Mendapatkan fasilitas rumah sesuai dengan pasal 10b NRI 1945 pasal 28b ayat 2. Yang diterima di sekolah mendapatkan buku sesuai dengan undang-undang ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, silakan Mbak Gigi. Jadi dalam bentuk NDK kan ada yang namanya adalah SAP. Tapi dunia ada warga negara kita yang menjadikan. Coba jelaskan selama kamu menganggap itu adalah kebenaran. Jangan itu kaitannya belajar. Apa? Kalau tulis apa ada pendidikan di dalamnya? Karena saya kan ini tadi di sekolah saya pastikan buat belajar. Ya itu pakai seperti ini. Paham tuh. Oke, setiap teman mendapatkan bukunya. Oke, halo. Ya. Berarti buku digunakan sebagai salah satu sumber belajar yang dipinjami oleh sekolah di samping untuk mendapatkan fasilitas lainnya. Begitu ya Mas ya, maksudnya ya Mas ya. Oke, setuju teman-teman? Setuju lagi Ki? Oke, tepuk tangan dong. Itu jawaban teman-temanmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Apresiasi buat teman yang sudah presentasi. Sip, ya kelompok terakhir. Ada kelompok terakhir yang mau presentasi? Baik teman-teman. Ya, dari kelompoknya Mbak Alif.
Iya, kasih semangat dong buat keluarganya Mbak Alif. Ayo. Babak terakhir ya. Yuk, masuk. Kita adalah keluarga. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Masuk dalam Dua, hak di keluarga mendapatkan kebutuhan pokok pasal 28A. Di sekolah mendapatkan fasilitas yang layak termasuk pasal 31 ayat 1. Di masyarakat memilih agama sesuai kepercayaan masing-masing masuk pasal 29 ayat 2. Untuk kewajiban keluarga, 1. Tidak semena-mena pada adik. Pasal 28J ayat 1. Sekolah menjaga fasilitas sekolah. Pasal 28J ayat 2. Untuk masyarakat saling menghormati satu sama lain. Pasal 28J ayat 1. Kewajiban di lingkungan keluarga yang kedua, mematuhi peraturan yang ada di rumah sesuai dengan pasal 28C ayat 2. Yang di sekolah mematuhi peraturan sekolah sesuai dengan pasal 28C ayat 2. Yang terakhir di masyarakat ada berperilaku jujur dan adil sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Itu dia sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Oke, Silakan. boleh, silakan. Jadi yang di masyarakat itu kan ada satu contoh yaitu menyuarakan ya. Ya, Oke. Cocok sama pasal 28 ayat 1. 28B ayat 1 ya. Ya. Nah, itu kan intinya kan kita bisa memilih atau menyuarakan ayat 28E ayat 3. Nah, jadi kan seorang berhak atas kebebasan diberikan hukum dan mengatur pendapat. Nah, umur kamu yang masih belum punya KTP, yang masih belum bisa menyuarakan langsung, kira-kira contoh apa yang bisa kamu keluarkan untuk menyuarakan pendapat kamu kepada masyarakat itu? Kan belum punya KTP, nggak bisa memilih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa berbagi informasi dengan orang tua kita yang dapat menyuarakan suaranya langsung. Jadi dapat berbagi informasi dari sudut pandang anak, adik, kakak, ataupun yang lainnya. Dan mungkin seperti itu jawabannya. Oke, begitu. Cukup? Oke, silakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan buat kelompok terakhir. Luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman sedikit Bulia mau menambahkan nih. Tadi ada yang ditanyakan oleh audiens bahwasannya kelompok penyaji menjelaskan kalau hak kita yaitu mendapatkan buku atau pinjaman buku dari sekolah termasuk pada pasal 31 ayat 1. Nyambung enggak? Nyambung? Iya, kenapa kok nyambung? Kenapa? Seperti yang dijawab oleh kelompok tadi. Kelompok yang memberikan pertanyaan, apa hubungannya dipinjamin buku dengan pasal 31 ayat 1 yaitu mendapatkan pendidikan? Kira-kira apa hubungannya ya teman-teman? Iya, bukunya dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang tidak perlu kalian beli. Seperti ini misalkan Bulia pinjam buku pendidikan Pancasila. Ya, ini salah satu, ini hak apa kewajiban sih? Kalau di dalam buku ini hakmu ya untuk mendapatkan pinjaman dari sekolah, itu hakmu. Karena apa? Kamu tidak diminta atau tidak diharuskan untuk membeli karena sekolah yang memfasilitasi, itu hakmu. Termasuk di pasal 31 ayat 1 itu masuk di hak. Kamu mendapatkan pinjaman buku. Apa ya kewajibannya dari buku ini? Betul, menjaga buku itu untuk tetap bisa dipakai sebagai sumber belajar dengan tidak merusaknya. Memakai buku ini untuk dibaca, bukan dibuat bantal. Apalagi sampai ke singsal. Nah, ini adalah salah satu bentuk hak dan kewajiban yang melekat
di dalam satu kasus. Paham ya? Jadi ini adalah contoh kasusnya cuma satu, tapi bisa dimasukkan ke dalam hak dan juga kewajiban, termasuk seperti gambar tadi. Sampai sini paham teman-teman? Baik semuanya, sekarang silakan dengarkan tugas individu kalian sebagai penilaian individu hari ini. Silakan dibuka buku paket kalian ya di halaman 55 sampai 58 ada kumpulan pasal-pasal di situ. Nah, kalian silahkan memilih mau memakai pasal mana. Bebas kalian mau memilih juga memilih tugas apa. Silahkan membuat uraian pelaksanaan hak dan kewajiban yang sudah kamu lakukan di 3 lingkungan. Boleh pilih salah satu. Misal, kamu pilih lingkungan masyarakat, boleh. Mau pilih lingkungan sekolah, boleh. Mau pilih lingkungan keluarga juga boleh. Nah, kalian bebas mau mengerjakan dalam bentuk poster. Bagi yang suka spasial visual bebas, kamu mau memilih poster, kamu mau membentuk dalam model pamflet. Tahu pamflet ya? Apa sih pamflet itu? Iya, mirip isian brosur, tapi ada penjelasannya di situ. Berarti kamu nanti bisa menjelaskan tentang apa? Tentang hak dan kewajiban serta pasal-pasalnya. Bisa poster, bisa pamflet, bisa berbentuk tulisan. Nah, tulisan ini macam-macam ya. Kamu boleh esai, boleh artikel, boleh puisi, boleh peta konsep dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Apa? Betul, foto ya. Kalau bagi yang suka fotografi boleh mau membuat slide atau kolase foto. Dan yang terakhir, yang suka kinestetik atau nonton video atau action, silakan kalian membuat video. Kalian bebas pilih salah satu. Silakan ditentukan dulu di dalam dirinya. Kamu mau milih mana? Sudah? Oke, sekarang yang memilih poster angkat tangan. Oke, poster. Silakan kamu boleh memilih membuat poster digital atau poster manual. Kalau digital boleh memanfaatkan gadgetnya untuk membuat dari Canva Pro kelas yang ada sudah Bulia buatkan seperti biasa. Bagi yang manual, silakan membuat desain sketsa di A3 untuk dikumpulkan nantinya. Yang pamflet angkat tangan. Oke, pamflet. Nah, pamflet ini juga boleh mau bentuk digital atau manual boleh ya. Yang tulisan angkat tangan. Oke, tulisan mau bikin apa? Kayak Peta konsep. Oke, ada lagi. Selain itu ada yang selain peta konsep? Bentuk tulisan. Siapa lagi tadi yang tulisan? Angkat tangan dong tulisan. Oke, bikin apa Mas? Oke, boleh peta konsep berarti harus ada materi dan konsepnya ya di dalamnya. Slide atau kolase foto kumpulan hak dan kewajiban? 1, 2, oke silakan. Boleh dibuat ya, boleh manual, boleh digital. Video, kelompok video mana? Nah, khusus kelompok video silahkan kalian boleh mengerjakan bersama teman-temanmu, ambil videonya. Teman-teman waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Kalian bebas mau mengambil di dalam kelas ataupun di luar kelas, bebas mau mengerjakan di mana. Ayo silakan untuk kelompok video. Boleh di dalam ataupun di luar kelas untuk mengerjakan kelompok pamflet. Kenapa? Ya, silakan. Ya. Nah. Ini tadi apa?
apa ini? Masuk kelompok apa kamu? Milih apa? Poster. Oke, sip. Ini masuk apa? Poster juga. Ayo kan. Minta hotspot. Oh, ini ise berarti ya? Sip. Ayo lanjutkan. Hak dan kewajiban. Loh, ini kan bangetku. kan kita sudah semua untuk kita semua. Iya, ini kan baju anak 54. Ngurus aja gayaan bangun iki. Kalian nggak boleh melakukan pembulian. Itu termasuk melakukan pelanggaran. Kalian sesama teman harus saling menyayangi. Ini termasuk di pasal 28 ayat Ya, dari kelompok apa? Poster. Pamflet. Oke, kasih tepuk tangan dari kelompok pamflet dong. Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diamati dulu teman-teman, temannya presentasi. Siang hari ini saya akan memberikan pemaparan saya tentang hak dan juga kewajiban. Jadi saya mengambil dua tempat ya, yang itu ada mana di lingkungan keluarga sama di lingkungan sekolah. Yang dimana buat di lingkungan yang pertama hari itu adalah mendapatkan uang saku dan kewajibannya itu artinya membantu pekerjaan rumah orang tua. Lalu yang kedua untuk di lingkungan sekolah itu ada mendapatkan nilai hasil dari pembelajaran kita, sama yang kewajibannya itu rajin belajar untuk belajar. Nah, menurut saya itu hak adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang secara universal atau umum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu umum yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak dan tidak mengganggu orang lain. Yang dimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan juga hak dan kewajiban ini diatur dalam sebuah konstitusi atau Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Oke. Kasih tepuk tangan dong. Luar biasa. Terima kasih Mbak Kiki. Oke, teman-teman. Baik, terima kasih kalian luar biasa. Hari ini tepuk tangan buat kalian dong. Mana suaranya kelompok poster? Ah. Mana suaranya kelompok pamflet? Ah. Mana suaranya kelompok tulisan? Kelompok tulisan lagi serius semua ini menulis nasihat. Kelompok slide kolase. Oke,
kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. 1. Apa itu hak? Oke, apa itu kewajiban? Contohnya apa hak? Mendapatkan uang saku. Oke, itu berarti hak di lingkungan mana? Sesuai dengan pasal berapa? Mendapatkan hak dan 28B ayat 2. Oke. Halo, mohon perhatiannya sebentar. Terus, apa lagi tadi? Hak. Haknya. Tadi lingkungan keluarga, apa lagi contoh hak? Mendapatkan pendidikan yang layak. Pasal berapa pendidikan? Pasal 31 ayat 1. Kewajiban contohnya apa? Apa? Menjaga fasilitas sekolah, termasuk contoh dari pasal berapa itu? 28D ayat 2. Hati-hati loh ya, pasal 28 banyak sekali. Oke teman-teman, hari ini ada pertanyaan? Baik, minggu depan kita akan melanjutkan pekerjaan yang kalian kerjakan. Nanti siap tidak siap harus dipresentasikan untuk mendapatkan penilaian penampilan dari proyek yang kalian kerjakan. Oke? Siap ya? Jadi tujuan pembelajaran minggu depan adalah kalian secara personality untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Ingat, jangan lupa harus ada pasalnya. Pasalnya jangan sampai terbalik. Oke? Bisa? Kelas 9A. Tangan buat kita semuanya. Boleh mohon maaf hari ini kita ucapkan alhamdulillah dalam hati semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Boleh mohon maaf kalau punya salah. Siapkan apa yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran minggu depan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.